Kronologi kejadian. Perusahaan X yang kita jadikan objek utama di makalah kita kali ini diambil salah satu narasumber yang mana beliau merupakan mantan dari karyawan di perusahaan X tersebut. Beliau menceritakan kronologi yang terjadi perusahaan X tersebut. Perusahaan X tersebut sudah berdiri lama, bahkan penjualannya tidak hanya di Indonesia saja. Hasil produksi perusahaan X tersebut dijual ke Korea, Hong Kong, Jepang, Australia, dan beberapa negara lainnya. Tetapi, masuk ke tahun 2016, perusahaan mengalami masalah di bagian bahan baku, yaitu bahan baku yang mulai langka, semakin mahalnya bahan baku, manajemen perusahaan yang kurang bagus, dan juga SDM yang tidak memenuhi standar perusahaan menjadikan suatu masalah besar yang terjadi, karena bahan baku didapat bukan dari Indonesia, melainkan dari luar negeri. Dengan adanya permasalahan tersebut, akhirnya pihak perusahaan mengambil keputusan dengan memperumahkan sebagian karyawannya untuk sementara waktu di rumah, tetapi masih mendapatkan setengah gaji dari UMR. Dan tidak berapa lama kemudian, perusahaan mulai membaik tentang permasalahan finansial dan juga manajemen perusahaan. Para karyawan pun masuk kembali dengan seperti biasa di perusahaan tersebut. Namun di tahun 2018, perusahaan mengalami masalah kembali dengan permasalahan yang sama, yaitu tentang bahan baku yang mahal dan langka. Finansial di perusahaan tersebut tidak mampu membeli bahan baku dan karena adanya kenaikan gaji UMR, perusahaan memperlakukan karyawan tanpa adanya keputusan apapun. Tiba-tiba mesin yang ada di perusahaan semuanya mati. Padahal dulunya perusahaan X ini merupakan perusahaan besar dan sampai pernah ikut serikat kerja di bagian SPSTDK, Serikat Pekerja Sandang, Tekstil, dan Kulit. Dan karena adanya masalah tersebut, para karyawan membagi tugas, ada yang tetap di perusahaan dan ada yang di rumah. Jikalau ada masalah atau apapun, saling berkoordinasi. Semua karyawan sudah melakukan banyak cara agar perusahaan tetap berjalan sampai suatu ketika ada perwakilan serikat kerja menghadap pemilik perusahaan, tetapi tetap saja ditolak. Ternyata perusahaan X tersebut pabriknya hanya ngontrak dan semua mesin tersebut diambil dari Taiwan. Hal tersebut menjadi kesulitan para karyawan untuk mempertahankan perusahaan tersebut. Jadinya semua karyawan tidak mendapatkan haknya dan statusnya pun tidak jelas, tidak adanya pemberhentian kerja. Akhirnya semua karyawan berhenti kerja dengan sendirinya tanpa adanya pesangon, bahkan tidak digaji selama 4 bulan. Sertifikat pun para karyawan tidak mendapatkan. Berikut rumusan masalah di perusahaan X, yaitu 1. Melonjaknya bahan baku, 2. Kelangkaan bahan baku, 3. Kurang baiknya manajemen perusahaan, 4. Sumber daya manusia tidak memadai dengan sesuai standar. Tujuan kami melakukan studi kasus online ini: 1. Untuk mengetahui hak-hak karyawan, 2. Untuk mengetahui undang-undang dan pendapat para ahli, 3. Untuk mengetahui permasalahan yang ada di perusahaan X tersebut, 4. Untuk memberikan rekomendasi untuk para karyawan di perusahaan tersebut. Manfaat studi kasus online. 1. Manfaat bagi mahasiswa. Manfaat studi kasus online bagi mahasiswa yaitu mendapatkan pengalaman baru. Selain itu juga, kita banyak mengetahui permasalahan dan pelanggaran hak karyawan. Studi kasus ini juga mengajarkan kami untuk agar lebih memanfaatkan media online sebagai sarana studi kasus, karena saat ini tidak memungkinkan wawancara secara langsung. Serta kami mendapatkan materi pembelajaran yang tidak akan mungkin kami dapatkan di dalam kuliah online. 2. Manfaat bagi narasumber. Memberikan suatu manfaat bagi narasumber dengan mengizinkan para mahasiswa untuk bekerja sama dalam hal aspek hukum bisnis. Jadi, narasumber bisa menceritakan kronologi yang pernah dialami dan narasumber juga jadi lebih tahu tentang hukum-hukum bisnis dan hak-hak karyawan. 3. Manfaat bagi program studi manajemen sebagai sarana pelengkap fakultas ekonomi khususnya terkait dengan mata kuliah aspek hukum bisnis dan menumbuhkan karakter mahasiswa yang berjiwa kreatif, aktif, inovasi, dan kritis melalui mata kuliah aspek hukum bisnis. Rencana tindak lanjut. Kami juga melakukan wawancara lagi dengan pihak lain yang juga pernah bekerja di perusahaan X atau bisa disebut mantan karyawan dari perusahaan X. Beliau juga menjelaskan kronologi kejadian yang dialami tidak berbeda jauh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas.
karena beliau adalah kerabat dekatnya yang sama-sama kerja di perusahaan X tersebut. Dari mulai manajemen perusahaan yang tidak bagus, serta kendala utama yang menjadikan perusahaan X tersebut memiliki masalah ialah bahan baku yang mahal dan serta langka. Berdasarkan pengamatan kelompok kami lebih lanjut lagi, perusahaan X tidak beroperasi sesuai SOP dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Juga perusahaan X hanya mengambil untung dari karyawan yang dipekerjakannya, tanpa memperlakukan karyawan sesuai hak-hak karyawan yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan tentu seharusnya perusahaan X ini diberi sanksi atau peringatan karena sudah melanggar kebijakan perjanjian kerja. Karena hal tersebut sudah melanggar hukum dan seharusnya karyawan berani melaporkan kepada pihak hukum yang berwajib. Namun sepertinya pemilik perusahaan sengaja bertempat tinggal di luar negeri atau jalur hukum yang akan ditempuh oleh para karyawan yang ingin mengupayakan gajinya selama beberapa bulan serta kepastian status kerjanya tidak berbuah hasil karena susahnya komunikasi dengan sang pemilik perusahaan. Adapun saran dari kelompok kami untuk para karyawan yang berbulan-bulan tidak mendapatkan gajinya, serta ketika keluar mereka tidak diberikan pesangon, karena tindakan-tindakan perusahaan yang melanggar kebijakan perjanjian kerja, maka seharusnya karyawan lebih berani angkat suara dalam bentuk melapor kepada pihak hukum untuk menuntut perusahaan X. Karena setiap karyawan memiliki hak-hak karyawan yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di negara kita. Karena menurut kami, tindakan yang sudah dilakukan oleh perusahaan X harus dibenahi dengan menempuh jalur hukum yang berlaku di negara kita.